Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Kak Adi dalam channel Kak Adi Sang Pembelajar. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Kita sudah masuk di semester 2. Sebelumnya kakak pengen menanyakan dulu nih kabar kalian. Bagaimana kabar kalian semuanya? Ya, kakak doakan mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat dan tetap bersemangat dalam belajarnya. Tak terasa waktu semakin singkat ya. Semester 2 ini kita tidak mungkin dengan waktu yang panjang untuk belajarnya, karena sebentar lagi kalian akan lulusan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada semester 2 kali ini, terlebih dahulu kita awali sama-sama dengan berdoa agar setiap pelajaran yang kita pelajari hari ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Kita perhatikan pembahasan berikut ini. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini ya, kita akan membahas soal-soal yang ada di buku paket tema 6 tentang IPA. Kakak sarankan kalian menulis jawabannya di buku tulis dan memberikan keterangan di halaman berapa agar ya lebih rapi ya dalam menjawabnya, karena jawaban soal-soal tersebut biasanya cukup panjang. Kalau kita kerjakan di buku paket tidak akan muat. Kita langsung masuk ke pembahasan di buku paket tema 6 halaman 29. Kita perhatikan soal nomor 1. Gambar manakah yang menunjukkan masa remaja? Dari gambar tersebut kita bisa menjawab, yaitu gambar nomor 4. Lalu yang kedua, apa sajakah ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki? Nah, ciri-cirinya ialah tumbuh bulu di tempat tertentu, tumbuh jakun, dadanya membidang, suaranya menjadi lebih berat, dan dia mimpi basah, dan muncul jerawat, dan mulai banyak berkeringat. Itu ciri-cirinya. Yang nomor 3, apa sajakah ciri-ciri pubertas pada anak perempuan? Nah, pada anak perempuan hampir sama dengan anak laki-laki, cuman ada beberapa perbedaannya ya. Yang pertama, tumbuh bulu di tempat tertentu. Yang kedua, payudara membesar. Yang ketiga, panggul melebar. Yang keempat, suara menjadi lebih melengking. Yang kelima, menstruasi atau haid. Yang keenam, berjerawat sama seperti yang laki-laki. Yang ketujuh, mulai banyak berkeringat sama juga. Dan yang kedelapan, kulitnya menjadi lebih halus. Selanjutnya kita masuk pembahasan di buku paket halaman 30 ya, masih tema 6. Di sini ada tabel tentang ciri fisik pubertas pada anak laki-laki dan perempuan. Di sana nomor 1 sudah ada ya, pada laki-laki dan perempuan sama ya. Rambut-rambut halus tumbuh di beberapa bagian tubuh. Nah, yang kedua, pada laki-laki suara menjadi berat, pada wanita suara menjadi melengking. Yang ketiga, pada laki-laki dadanya membidang, pada perempuan payudaranya membesar. Yang keempat, pada laki-laki tumbuh jakun, pada wanita panggulnya melebar. Yang kelima, pada laki-laki mulai banyak berkeringat, dan pada perempuan juga sama. Selanjutnya kita masuk pembahasan ya, halaman 48. Di sini ada pilihan ganda. Nomor 1, pada masa pubertas baik laki-laki maupun perempuan mengalami pertumbuhan yang pesat dan pertumbuhan fisik dan perubahan fisik. Ya, perubahan fisik tersebut berguna untuk A. berkembang biak, B. memikul beban berat, C. menjaga kesehatan tubuh, D. menghadapi persaingan hidup. Yang benar adalah yang A, ya, berkembang biak. Nomor 2, masa pubertas pada laki-laki ditandai dengan ciri-ciri. A. mengalami menstruasi, tidak, itu perempuan. B. pinggul dan suara membesar, tidak. Dada terlihat membidang, iya. D. tinggi dan berat badan bertambah. Yang lebih tepat adalah yang C, dada terlihat membidang. 3. Perhatikan data berikut. Ya, di situ ada 1 sampai 4. Ciri pubertas pada perempuan ditunjukkan oleh nomor 1, payudara membesar, iya. Jakun menonjol, tidak, itu laki-laki. Mengalami menstruasi, itu iya. Rambut bertambah panjang, tidak. Nah, jadi yang tepat adalah 1 dan
3. Jawabannya yang A. Selanjutnya kita masuk ke halaman 50 ya. Masih di tema 6. Di sini bagian B-nya ada 2 soal. Nomor 1, mulai aktifnya organ reproduksi wanita ditandai dengan peristiwa yaitu menstruasi atau haid ya. Yang kedua, peristiwa yang menandakan dimulainya pubertas pada laki-laki disebut yaitu mimpi basah. Selanjutnya kita masuk pembahasan di halaman 51. Ini bagian C-nya. 1. Apakah yang dimaksud dengan pubertas? Nah, pubertas adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Nomor 2. Apakah yang terjadi pada laki-laki yang mengalami pubertas? Ya, pada laki-laki dia mengalami perubahan fisik dan juga mentalnya. Seperti tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh, ya, muncul jakun di lehernya ya. Suara menjadi lebih berat dan dia juga mimpi basah dan banyak berkeringat dan juga berjerawat. Nomor 3, apakah yang terjadi pada perempuan yang mengalami pubertas? Nah, ini hampir sama seperti laki-laki, cuman ada beberapa perbedaan juga. Yang pertama mengalami perubahan fisik dan mental seperti tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh, sama ya seperti laki-laki, payudara membesar, ya, panggulnya melebar, suaranya melengking. Dia mimpi basah. Bukan mimpi basah ya kalau pada perempuan ya. Kalau pada laki-laki mimpi basah, kalau pada perempuan menstruasi atau haid. Dan juga banyak berkeringat dan berjerawat. Berikutnya ya di halaman 52 ya, yaitu tentang soal HOTS. Di sini ada satu pertanyaan, mengapa ada anak yang terlambat mengalami masa pubertas? Nah, jawabannya ialah karena faktor genetik dari orang tuanya dan juga asupan gizinya dari makanan yang dia makan sehari-hari. Itu mempengaruhi ya cepat atau lambatnya dia mengalami masa pubertas. Berikutnya buku paket yang halaman 65. Ini ada tabel tentang ciri anak-anak dan juga ciri pubertas. Nah, pada anak-anak ya, laki-laki dan perempuan itu hampir sama. Dia masih cengeng, masih suka nangis. Yang kedua, makannya juga masih disuapin, sama ya laki-laki dan perempuan. Dan mereka masih suka ngompol. Jadi masih suka ngompol. Yang keempat ya, mulai belajar baca tulis. Jadi masa anak-anak ini udah mulai belajar dia baca tulis. Yang kelima, senang bermain. Dunia anak-anak itu dunianya main-main dia. Ya, sebagian besarnya main. Nah, terus ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Laki-laki dia mimpi basah, ini ciri primernya. Kalau pada perempuan menstruasi atau haid. Lalu muncul jakun pada laki-laki, payudara membesar pada perempuan. Dada membidang pada laki-laki, panggul melebar pada perempuan. Suara menjadi berat pada laki-laki, suaranya melengking pada perempuan. Dan masing-masing sama-sama memiliki bau keringat, mulai bau keringat tuh ya. Makanya disarankan menggunakan deodoran di masa pubertas ini. Selanjutnya kita buka halaman 99. Nah, di sini ada pilihan ganda. Soal nomor 1. Tubuh berada pada puncak perkembangan fisik dan mental adalah A. Anak-anak, B. Remaja, C. Dewasa, D. Masa tua. Yang tepat adalah yang B. Remaja. Nomor 2. Berikut ini yang merupakan ciri-ciri perubahan fisik anak perempuan saat memasuki masa pubertas adalah A. Kulit menjadi halus, ya betul ya. B. Tumbuh jakun, ini laki-laki. C. Bentuk bahu menjadi bidang, ini laki-laki. D. Mimpi basah, itu juga laki-laki. Maka jawaban yang betul adalah yang A. Selanjutnya bagian B ya, di halaman 101-nya ada 2 soal. Soal nomor 1, tonjolan keras di tengah leher laki-laki bagian depan dinamakan, yaitu adalah jakun ya. Nomor 2, salah satu ciri fisik pada anak perempuan yang telah memasuki masa remaja adalah, nah ciri fisiknya apa? Ya, bisa panggul melebar, bisa juga payudara membesar. Selanjutnya yaitu bagian C ya, di halaman 102 yang IPA. Soal nomor 1, sebutkan 3 ciri perubahan fisik laki-laki pada masa pubertas ya. Perubahan fisiknya apa saja? Ya bisa ini ya, muncul jakun di lehernya, dadanya menjadi membidang ya, dadanya dia menjadi membidang. Terus apa lagi? Ya, suaranya
menjadi berat. Nah, itu adalah ciri-ciri pada laki-laki. Nomor 2, mengapa pinggul anak perempuan yang memasuki masa pubertas melebar? Alasannya karena mempersiapkan untuk melahirkan, karena pada proses melahirkan ya, itu pinggul wanita itu ya, kalau dia tidak melebar maka akan sulit untuk melahirkan anak. Nah, ini namanya membantu ya proses pada saat nanti akan melahirkan, ketika seorang wanita sudah menikah dan akan memiliki seorang anak. Selanjutnya yaitu soal HOTS, yaitu jelaskan proses terjadinya menstruasi pada perempuan. Kita perhatikan gambar berikut. Berikut ini adalah gambar alat reproduksi pada wanita atau alat kelamin wanita. Kita perhatikan yang bulat-bulat ini adalah namanya ovarium ya. Yang pertama prosesnya, sel telur atau ovum dihasilkan oleh ovarium. Selanjutnya sel telur berjalan ya di tuba Fallopi. Nah, itu yang atas itu namanya tuba Fallopi ya. Nah, terus sel telur menuju ke rahim, berjalan menuju ke rahim, lalu dinding rahim menebal. Nah, setelah telur meluruh atau hancur ya bersamaan dengan dinding rahim, maka keluarlah darah haid. Selanjutnya kita mengerjakan buku paket halaman 145 ya. Di sini ada beberapa soal pilihan ganda ya. Nomor 1, wajah yang mudah berjerawat biasanya dialami pada masa A. pubertas, B. kanak-kanak, C. dewasa, dan D. manula. Maka jawabannya yang benar adalah pubertas, A. 2. Ciri perkembangan fisik pada masa pubertas yang dialami baik oleh anak laki-laki maupun perempuan adalah A. pelebaran pinggul, B. suara menjadi semakin berat, C. membesarnya pita suara, D. tumbuhnya rambut di tempat tertentu. Yang sama-sama dialami oleh ya laki-laki maupun perempuan ialah yang D, tumbuhnya rambut di tempat tertentu. 3. Mulai aktifnya organ reproduksi wanita ditandai dengan peristiwa A. mimpi basah, B. pinggul melebar, C. menstruasi, D. suara makin melengking. Yang tepat jawabannya ialah C. menstruasi. Dan yang keempat, peristiwa yang menandakan dimulainya pubertas pada laki-laki disebut A. pembuahan, B. mimpi basah, C. ovulasi, dan D. menstruasi. Yang betul jawabannya ialah B. mimpi basah. Selanjutnya kita masuk ke halaman 147. Ini bagian B-nya. Ada 3 soal. 1. Salah satu ciri fisik pada anak laki-laki yang telah memasuki masa remaja adalah, ya jawabannya bisa dada membidang, ya, bisa munculnya jakun gitu ya, bisa juga mulai muncul bulu-bulu ya di area tertentu. Soal nomor 2. Perubahan suara menjadi besar pada seorang dewasa merupakan tanda perubahan fisik pada, yaitu pada anak laki-laki di masa pubertas ya. Lalu soal yang ketiga, peristiwa yang terjadi sebulan sekali dan hanya terjadi pada perempuan adalah haid atau menstruasi, atau bisa disebut juga dengan datang bulan. Selanjutnya halaman 148 ya, halaman terakhir di buku tema 6 ya. Di sini ada bagian C, ada 1 soal ya. Sebutkan 3 perubahan fisik pada perempuan yang memasuki masa pubertas. Apa saja? Ya, yang pertama payudara membesar, terus juga pinggul melebar, terus ya apalagi selanjutnya suaranya mulai melengking. Dan terakhir soal HOTS ya, mengapa perempuan yang telah memasuki masa pubertas mengalami menstruasi setiap bulannya ya? Itu disebabkan karena ovarium ya, ovarium yang ada pada alat kelamin pada wanita sudah bisa menghasilkan sel telur, yang mana sel telur itu ya akan dikeluarkan setiap bulannya. Itu saja pembahasan kali ini. Terima kasih.